Salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini saya akan membahas tentang dana BOS dan BOP, juga dana kesetaraan yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah. Dana BOS dan BOP ini jumlahnya sangat besar, maka perlu pengawasan dan perlu pembinaan terhadap sekolah-sekolah ataupun satuan yang penerima dana tersebut. Untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS, penggunaan dana BOP, dana kesetaraan, maka dibutuhkan ketegasan daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik ke siapapun, ketegasan kepada sekolah, ketegasan kepada dinas, juga ketegasan kepada pemerintah daerah terkait dana BOS, BOP, dan dana kesetaraan ini, supaya betul-betul dipergunakan dengan baik di sekolah. Ketegasan itu bisa berbentuk regulasi ataupun peraturan-peraturan. Seperti apa Kemdikbudristek membuat ketegasan tersebut? Kita akan lihat di regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Kemdikbudristek. Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2022 oleh Kemdikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Inilah dasar hukum membuat larangan-larangan tersebut. Kita akan lihat larangan-larangan seperti apa yang dilarang di Permendikbudristek ini. Di pasal 45 huruf 1, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pemerintah daerah dilarang. Di pasal 44 itu ada kewajiban daripada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan contohnya ya, memverifikasi data, memvalidasi data yang ada di sekolah-sekolah, mendorong sekolah agar betul-betul melaksanakan pembelanjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan pelatihan, mengarahkan, membimbing satuan pendidikan untuk penggunaan dana BOS tersebut. Jadi ada 12 pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah agar pelaksanaan dana BOS ini betul-betul akuntabel dan integritas yang tinggi untuk sekolah. Yang paling banyak memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi. Paling pas larangan ini adalah kepada mereka-mereka. Adapun larangan adalah sebagai berikut. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada satuan pendidikan. Jadi tidak ada itu untuk meminta sumbangan, tidak ada itu untuk minta tolong, modus-modus lain untuk melakukan pungutan kepada satuan pendidikan, kepada kepala sekolah. Ini harus kita awasi bersama masyarakat. B. Dilarang melakukan pemaksaan ataupun mengatur pembelian barang dan atau jasa dalam pemanfaatan dana BOP, BOS, BOP kesetaraan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain. Ini yang paling rawan. Ketika para pejabat mempengaruhi, mengatur kepala-kepala sekolah agar membeli suatu produk barang terhadap satu perusahaan, ini sering terjadi. Dan ini sudah banyak di Indonesia yang tersangkut hukum terkait dengan ini. Sebaiknya dihindarkan oleh Bapak Kepala Dinas. Sebaiknya ini dihindarkan oleh pemerintah daerah. Janganlah ada perintah-perintah kepada yang bukan struktural, bukan di pemerintahan, diperintahkan untuk memaksa ataupun membeli barang kepada kepala sekolah. Ini adalah pelanggaran.
C. Mempengaruhi dan atau memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan dana BOS ini. Ini apalagi mempengaruhi dan memerintahkan lagi, itu sangat fatal kepada para pejabat pemerintah daerah. Kami mohon kepada pemerintah daerah, apakah kepala dinas, apakah pejabat, hindarkanlah untuk mempengaruhi, apalagi memerintahkan kepala sekolah untuk melakukan pelanggaran itu. D. Menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana-dana BOS ini. Ini yang paling rawan juga, karena orang-orang tidak bertanggung jawab sering memerintahkan kepala sekolah agar seolah-olah menjadi distributor, seolah-olah menjadi pengarah untuk pembelian sesuatu produk barang melalui kepala sekolah dengan menggunakan dana BOS ini. Ini sangat rawan sekali di daerah-daerah, dan ini sering terjadi. Sebenarnya seluruh masyarakat dapat mengawasi larangan-larangan ini agar tidak dilanggar oleh para pejabat-pejabat negara ini. E. Dilarang menghambat proses pencairan dan penggunaan dana BOP, dana BOS, juga dana BOP kesejahteraan. Jadi jangan karena like and dislike kepada kepala sekolah terus seolah-olah menghambat pencairan itu tidak bisa dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah daerah. Karena ada sanksi di ayat 2. Pemerintah daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cuma apakah pernah ini sudah diberikan sanksi? Kalau sudah dilanggar, kita tidak tahu. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.